Ibu ini dari awal tadi datang hari sidang, Ibu sudah begitu yakin dan punya keyakinan sendiri bahwa sidang hari ini akan semakin terang benderang, dan pada akhirnya terjawablah apa yang Ibu harapkan selama ini. Gimana Bu rasanya? Sebenarnya ini hanya awal permulaan saja ya, karena perlu didalami lagi tentang aliran dananya. Ya, saya yakin ini hanya sebagian kecil saja, masih ada setoran tunai, ya masih ada setoran tunai, masih ada tadi kan didengar transfer dari ABCD itu dari siapa? Periksa lagi transfer yang rekening-rekening tadi yang transfer ke terdakwa itu, periksa lagi itu uangnya dari rekening siapa itu ketika di tahun 2025 itu. Kenapa saya begitu yakin? Ya lagi-lagi saya dapat informasi dari orang dalam mereka yang mengetahui semuanya gitu kan. Jadi sebelum ini sesuai dengan fakta dan bukti yang saya dapatkan, saya tidak akan berhenti untuk memperjuangkan keadilan ini. Ada belasan transaksi ya? Ya, itu hanya sebagian kecil. Iya. Tadi disebutkan oleh JPU. Itu kan belum ada yang setor tunai gitu kan, itu belum sampai didalami. Nah, saya ingin aparat penegak hukum sampai mendalami semua setoran tunai dan transferan ke anak buahnya si terdakwa. Tadi saya bilang kan, saya lihat terus tuh juga transfer ke Ferry gitu kan. Terus Dimas juga transfer ke Ferry. Periksa dong rekening Restu dan Dimasnya dan yang lain-lainnya. Bisa jadi itu transferannya dari siapa? Kok berujungnya ke rekening Ferry? Nah, melihat transferan yang begitu banyak dan masih ada 70, bahkan disebut juga 20 jutaan dari seseorang yaitu Dr. Oki. Nah, menyikapinya seperti apa? Ya, saya lagi-lagi berharap ini semuanya terbongkar, dan saya berharap atas nama keadilan semuanya betul-betul tegak lurus gitu kan. Ya saya juga kaget tadi, makanya saya akan nangis, saya kaget, lemes, ya Allah akhirnya gitu kan. Walaupun ini hanya baru permulaan. Nah, yang saya pertanyakan di sini, kenapa saudara Oki Pratamanya tidak diperiksa di kepolisian, sedangkan jelas ada transferannya dan jelas satu Indonesia tahu saya sedang bermasalah hukum dengan beliau. Kenapa saudara Oki Pratama tidak diperiksa? Ada apa Polda Jabar? Kenapa saudara Oki Pratama tidak diperiksa? Apakah ada mafia hukum di sini? Logikanya ada transferan dan satu Indonesia tahu saya sedang bermasalah hukum dengan dia. Kenapa tidak diperiksa? Setidaknya dipanggil kek jadi saksi. Kan kalian sendiri dengar waktu itu dia diwawancara oleh wartawan kan, dipertanyakan soal buzzer ini. Betul kan, dipertanyakan soal buzzer ini. Apakah saya nggak pernah dapat surat panggilan terkait buzzer. Kenapa? Logikanya kan ada transferan. Bisa baca kan, bisa melihat kan, ada transferan jelas. Kenapa tidak dipanggil menjadi saksi? Ada apa Polda Jabar? Apakah ada mafia hukum di sini? Kenapa tidak dipanggil? Setidaknya dipanggil lah, gitu kan? Diperiksa dulu. Itu uang apa? Kenapa? Ada apa dengan hukum di Indonesia ini? Saya ini adalah warga negara Indonesia. Ribuan perut bergantung pada perusahaan saya. Di mana hati nurani para penegak hukum? Tolong bedah ini sebedah-bedahnya, benar-benar harus benar-benar diperiksa lagi, ulangi lagi penyidikannya. Itu yang saya minta. Ini tidak fair. Bu, tapi sebenarnya kaget atau enggak sih Bu ketika nama itu disebutkan dan ada transaksi? Sebelumnya saya sudah pernah mendapatkan informasi dari penyidik bahwa ada transferan dan ada setoran tunai. Ini tadi yang dibahas baru transferan ya. Ada setoran tunai yang diduga itu, gitu kan. Nah, saya bertanya pada waktu itu, kenapa tidak diperiksa? Nah, makanya kejanggalan inilah yang mungkin nanti suami saya dan pengacara saya bisa menjelaskan sudah sampai mana saya memproses hukum ini. Saya tidak tinggal diam aja, oh iya nggak diperiksa, oh ya udah deh nggak apa-apa, nggak begitu.
itu saya lakukan tindakan yang mungkin pengacara dan suami saya yang lebih paham seperti apa. Cuman aneh saja orang yang sedang bermasalah hukum dan dengan saya, awal pencetusnya sampai dia podcast gitu kan, memblack campaign saya, kok ada bukti transferannya terhadap buzzer yang ditahan karena laporan saya kok tidak diperiksa. Ada apa? Ada apa negara ini? Tuh. Tadi dia membantah, tapi si Ferry terdakwa memang mengakui itu ada transferan dan tapi membantah ada kaitannya dengan postingan ini. Oke, lagi-lagi saya bilang, saya kan sudah memegang semua ya informasi dari orang dalamnya ya, dan itu ternyata sudah kita cek semuanya dan pastikan semuanya sudah sesuai. Kita lihat saja kan saya sedang berjuang lagi nih untuk memulai lagi proses penyidikan ini gitu kan. Ada apa ini? Logikanya yang udah jelas aja ada transferannya, ada namanya nggak diperiksa, apalagi yang lain-lainnya. Coba kalian pikir, ada apa ini? Udah tahu orang itu yang sedang bermasalah hukum dengan saya, dari awal dia memblack campaign saya gitu kan, malah ada bukti-bukti yang lain, banyak bukti-bukti yang lainnya. Ada disebutkan jangan? Yang ibaratnya diduga ada proses percobaan pemerasan, di mana yang gara-gara percobaan pemerasan ini sudah ada yang ditahan. Itu nyambung ke saya dari awal, itu sasarannya itu saya, yang dimintai nominal besar itu saya. Ada barang buktinya sudah ada di baik Polda Jabar maupun Polda Metro Jaya. Kenapa tidak diperiksa? Diperiksa aja lah, datang aja lah. Tapi kan dengan percaya dirinya dia bilang tidak ada laporan sama sekali, surat panggilan sama sekali dari Polda Jabar kepada saya terkait buzzer ini. Kenapa dia begitu percaya diri? Ada apa? Apakah sudah diatur mafia hukumnya itu? Oke, Bu, tadi di persidangan tadi dua saksi ini ketika ditanyakan sama hakim sama jaksa, mereka menjabarkan, membenarkan semuanya apa yang dilakukan. Hanya aja satu hal, bahwa jawabannya adalah harusnya kan yang kalau bermasalah itu ada produknya bukan personalnya. Dan kalau dia bilang justru saya mau ngasih tahu ke masyarakat nih, bukan kewenangannya lah seperti itu, gitu kan? Bukan kewenangannya seperti itu. BPOM lebih berwenang. Tidak ada satu produk merek saya pun di public warning BPOM. Dan malah mungkin nanti kami juga akan menjelaskan terkait isu-isu mafia skincare lah atau apa. Apakah itu untuk pabrik saya atau bukan? Itu juga sudah ada klarifikasi dari BPOM. Mungkin nanti suami saya dan pengacara saya yang akan menyampaikan. Jadi apa selama ini? Tujuannya apa? Tujuannya ingin mendapatkan uang. Percobaan pemerasan itu ada buktinya jelas di Polda Jabar dan Polda Metro Jaya. Itu sudah jelas. Mungkin sebelumnya hubungannya tuh seperti apa sih dengan Dr. Oki Pratama sendiri ini sampai akhirnya berani ya untuk mentransfer dan melakukan ini semua buat Bu Heni? Ya intinya dia itu adalah konsumen maklun di pabrik saya dari tahun 2020 awal, tapi itu maklun ya. Sedangkan dia sudah menjadi konsumen saya sendiri, pabrik saya sendiri dari 2018. Sudah lama kita bekerja sama, ya makanya kenapa saya ketika kemarin di persidangan ketika disinggung itu saya menangis. Justru itu yang saya tanyakan, kenapa harus terjadi seperti ini? Tuh, mungkin oke, dia terkenal, saya tidak terkenal, omongan yang dia omongkan pasti semua orang percaya. Tapi apakah dengan kekuatan itu dia menjatuhkan saya? Dengan tujuan apa? Apakah hanya karena, maaf ya, dengan barang bukti yang ibaratnya kita miliki gitu, yang sudah kita laporkan juga, apakah gara-gara itu? Kalau misalnya butuh uang yang minjem, kan kita kenal, gitu kan? Jadi saya jadi bingung sendiri, gitu kan? Tawanya dikit. Oke, Bang Yunus, Bang ini kan Bapak kan dulu aja, Bapak dulu. Bapak dulu. Udah, Bapak merasa janggal Gimana, Pak? dengan bantahan dari dua terdakwa tadi mengatakan bahwa transferan dari Dr. Oki ini tidak ada kaitannya dengan postingan di Radar Selebriti. Sebenarnya ada beberapa hal yang disampaikan, tapi terkait pertanyaan itu tentu kita semua merasa terusik, apa ya istilahnya, logika berpikir jernih kita
kesadaran normal kita terusik ketika dia adalah pegiat media sosial untuk PSSI, untuk politik yang semua ini kata dia dibayar, real dibayar secara profesional. Untuk yang skincare ini dia tidak dibayar katanya, inisiatif dia sendiri. Itu mengusik rasa rasionalitas saya lah. Tidak masuk Tetapi logika. ya tidak logis, tapi tentu saja kita juga kan harus menghargai mekanisme persidangan. Tentu saja nanti kalau seandainya upaya kita untuk membuka kembali penyidikan ini berhasil, dan saya yakin akan berhasil, itu penyidik punya metode khusus, punya metode tersendiri. Penyidik kita tuh hebat-hebat, ya. Jadi untuk membuktikan mens rea dari seseorang mentransfer sejumlah uang untuk tujuan apa tuh sangat mudah. Tidak hanya pengakuan yang dibutuhkan, ya. Tidak hanya judulnya berita dari transfer itu misalkan Sabtu berkah, Kamis berkah, Rabu berkah, Jumat berkah kah? itu kan Dengan tidak perlu, alasan yang tidak masuk hanya akal. itu. Tapi yang lebih penting menurut saya tadi begini, poinnya adalah hakim anggota menyatakan bahwa dia sendiri sebenarnya tidak nyaman untuk di framing. Tadi dia ngerasa jangan di framing saya ya, seolah-olah ada orang yang transfer ke saya. Bagaimana tersiksanya istri saya waktu itu di framing sebagai mafia skincare Selama 1 tahun. selama 1 tahun setengah. Ya. 1 tahun setengah. Nah, itu kan sesuatu yang berbalik, tidak menunggu lama. Artinya seseorang kalau punya itikat baik, tadi hakim anggota juga bilang, kalau mau menyerang produk, seranglah produknya, jangan serang personilnya. Jangan sebut mafia skincare ke personilnya, jangan ubah wajahnya jadi babi dan seterusnya. Jadi bertanduk Jadi kayak bertanduk, setan. gitu. Kan itu lebih ke personal. Kan ada mekanisme yang jelas di Republik ini untuk mengawasi obat dan makanan itu ada Badan POM. Seperti Bu Edi sampaikan tadi, belum pernah ada putusan pengadilan satupun, belum pernah ada public warning satu kali pun yang menyatakan produk kita bermasalah. Kesaksian Badan POM kemarin pada sidang minggu lalu menyatakan semua produk yang diproduksi oleh pabrik kita terregistrasi, ternotifikasi. Lalu siapa lagi yang bisa kita percaya kalau bukan Badan POM? Tuh, jadi intinya Bu Eni menyebutkan nama tadi, teman-teman juga menyebutkan satu nama tadi, bukan asumsi, bukan kreativitas kita untuk menyebutkan nama, dan tidak ada lagi inisial yang disebutkan karena tadi jaksa sendiri yang menanyakan berdasarkan berita acara pemeriksaan. Secara eksplisit ditanyakan apakah benar ada beberapa transfer dari ABCD dan yang terakhir ada transfer dari seseorang yang selama ini memang kita sudah paham siapa orangnya. Nah, tapi saat ini memang sudah terbuka di pengadilan dan ini sudah menjadi fakta persidangan. Mudah-mudahan ini bisa membuka semua menjadi lebih terang. Oke, Bang, terungkap ya fakta di persidangan bahwa Dr. Oki mentransfer kedua merasa mendapatkan apa ya, cahaya kebenaran nggak nih? Ini baru awal karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan harus diperiksa semua rekening dari anak buahnya Ferry itu, karena ya bos buzzer ini transfer ke rekening anak buahnya lalu dikirim ke Ferry, terus ada setoran tunai juga. Pokoknya ini benar-benar harus penyidikan ulang gitu. Dengar ya, tadi Ferry sendiri bilang dia menjadi penggiat media sosial dari 2017 gitu kan. Masa dia nggak punya pengalaman gitu kan, bener nggak? Dari 2017 loh gitu kan, anaknya orang awam aja mendengar itu nggak masuk akal kalau misalnya dia tidak mengetahui apa yang sedang dia kerjakan, apa yang sedang dia lakukan, menyerangkah atau edukasi? Kalau edukasi, apa kompetensi dia? Apa lulusan apa dia mengedukasi tentang kosmetik? Ya, itu kan 2017 jadi buzzer, tiba-tiba sekarang mengedukasi skincare. Mana semua yang diedukasi salah semuanya, nggak masuk akal. Oke, Pak Yunus, Mas Yunus, kan disebutkan nama Oki ini kan di dalam persidangan sendiri ini akan menjadi hal baru. Apakah akan masuk dalam pengembangan atau bahkan akan buka nanti lembaran baru lagi? Kita bicara satu-satu dulu ya. Oke. Kita jelaskan sedikit mengenai ahli digital forensik ya. Oke. Jadi
hari ini adalah yang dijadikan saksi ahli digital forensik. Nah, ahli digital forensik itu dari keilmuannya dia membuat terang sebuah perkara. Di sini disitalah 6 handphone, 2 laptop. Yang mana di situ juga diakui Ferry dan Restu itu adalah barang mereka. Mereka melakukan editing dan uploading di situ. Artinya ini clear, mereka yang melakukan. Ya. Dan juga ketika ditanyakan kepada jaksa juga tidak ada salahnya juga. Nah, udah kita selesai berbicara mengenai ahli digital forensik. Nah, terus kemudian kita berbicara mengenai hal yang paling menarik ini. Jadi ketika ditanyakan oleh jaksa kepada para terdakwa, apakah ada transferan dari ini, salah satunya adalah angka 20 juta dari Dr. Oki. Itu yang menjadi sebuah titik terang kenapa seorang Dr. Oki juga mentransfer kepada seseorang yang sudah menjalankan sebagai buzzer dari tahun 2017. Ini kan 2025. Betul, 2026. Pas kejadian itu masih Jadi dia buzzer yang sangat berpengalaman. Artinya adalah dia adalah profesional, bukan amatir, bukan Betul. orang yang baru melakukan sebuah kegiatan, ya kan? Dan kemudian ditangkap. Di situ kita sudah tahu angka itu. Nah, untuk itu kita juga minta kepada Polda Jawa Barat, yaitu apa? Pengembangan perkara. Karena dalam perbuatan-perbuatan ini dari sisi logika, kalau kita lihat dia melakukan ini, dibayar, melakukan ini, dibayar, melakukan ini, dibayar. Kenapa pada saat postingan ini hanya melakukan edukasi? Itu nggak masuk akal. Ketika nggak masuk akal, itu nggak masuk logika. Di situ ada kejanggalan. Disitulah kita mintakan kepada kepolisian untuk dilakukan pengembangan lagi. Karena ada transferan kepada orang ini, tapi tidak diperiksa. Nah, terdakwa, tersangka, ataupun apapun itu, mereka boleh bohong kok. Hak mereka untuk bohong, tapi fakta-fakta sidang itulah yang nanti akan menunjukkan mereka bersalah apa enggak. Mereka boleh bilang, itu kan dugaan menurut saya, dengan adanya editan, mengupload, dan kemudian apa yang sudah dilakukan oleh 2017, sudah clear menurut kita sebagai seorang kuasa hukum apa yang dilakukan. Nah, kita masuk kepada supaya nanti diperiksa lagi. Mau bohong seperti apa? Penyidik itu pintar. Ini kepolisian negara Republik Indonesia bisa melakukan yang namanya ekstraksi. Kenapa bisa ada transferan? Komunikasi apa awalnya? Kemudian berapa kali melakukan transferan? Terus kemudian apa laporan yang diberikan dengan adanya transferan itu? Berapa nominal transferan? Itu yang nanti kita mintakan pertanggungjawaban. Nah, supaya apa? Supaya perkara ini terang. Jadi tidak hanya untuk klien kami, tapi dengan semua yang terjadi di media sosial dan segala macam terang juga. Buat apa? Terus apalagi Bu? Gini, kalau misalnya dia masih mengelak ya, itu transferan bukan untuk menyerang, gitu kan? Logikanya. Podcast. Rumah saya sampai diposting di feednya dia. Apa coba tujuannya dia posting rumah orang? Gitu kan, rumah saya, rumah pribadi saya lagi dibangun, ngapain dia posting? Captionnya sih aman-aman, tapi komenan buzzernya itu menggiringnya hal negatif yang membuat saya bener-bener sakit hati sekali. Anak-anak saya menangis. Jadi maksud Bu Eni, Kalau memang itu bukan untuk menyerang saya, ngapain kamu satu posting rumah saya? Itu aja gampang, di situ jelas rumah apoteker Heni Purnamasari. Gitu kan, ngapain kamu posting rumah saya, Oki? Gitu kan, ngefans sama saya. Kan kamu tuh udah dikasih tahu nomor kontraktornya. Rumahnya juga mirip. Ngapain kamu posting rumah saya? Apa coba tujuannya? Sekarang udah kebukti. Ada adalah aliran dana ke buzzer yang sudah ditahan. Coba, orang waras pasti mikir. Disambung-sambungin juga pasti nyambung. Kamu mengupet sampai kemana pun pasti ketahuan. Tuh, rumah saya pernah dia posting foto saya juga pernah, kalau nggak salah pernah. Terus produk, semuanya sudah, kita sudah pegang semua barang bukti, sudah saya laporkan di Polda Metro Jaya, di Polda Jabar, malah sekarang ke Bareskrim. Mau sampai mana? Ya Allah, bener-bener kalau diingat. Bu, saya kasih tambahan dikit ya. Jadi gini, kasus ini sebenarnya kasus yang menurut saya awalnya kita anggap menyerang Ibu Heni aja.
Tapi dengan adanya keterangan tadi yang dilakukan oleh Ferry dan Restu ataupun kita bilang terdakwa, ada beberapa orang yang mentransferkan kepada mereka, kasus ini jadi berkembang. Sehingga apa? Orang-orang yang dirugikan itu bisa untuk melaporkan lagi. Berapa LP itu yang dia Karena bisa? banyak sekali. Kan kalian tahu sendirilah, di radar itu sama Keramat Rela bukan hanya saya yang di black campaign banyak. Itu mereka bisa melaporkan, ini sudah jelas. Dan memang rata-rata mereka juga bermasalah sama orang itu gitu. Bu, ada dugaan apa siapa lagi nih yang menurut Ibu mereka juga terlibat selain Saya yakin Oki pasti akan membongkar ini semuanya, walaupun saya tahu saya tidak akan ngomong di sini gitu kan. Saya juga tidak bodoh, biarkanlah Oki menceritakan semuanya. Udahlah bongkar semuanya gitu kan. Ya sudah waktunya terbongkar, karena walaupun kamu nggak ngomong pun ya pasti akan terbongkar. Barang bukti di Polda Metro Jaya sudah sangat jelas seperti apa. Jadi gini ya, hari ini itu kita datang dan lihat sidang. Kami itu bukan orang-orang yang suka menggiring-giring sesuatu tanpa adanya fakta dan data. Ya, ketika kita bilang mengenai ada transfer, ternyata terbukti benar-benar ada transferan yang di situ yang masuk. Jadi untuk itu kita juga minta kepada Polda ataupun kepolisian untuk mengembangkan perkara ini. Ya, jadi terlihat jelas apa peranannya, kenapa transfernya, dan untuk apa juga semuanya itu yang kita mau. Oke, clear? Pesan aja deh, Bang. Ada yang mau ditambahin? Pesan pedas buat Bapak aja. Pesan manis, pesan manja. Ya, ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Hari-hari ini kita dihebohkan juga oleh postingan seseorang lah ya. Saya tidak perlu menyebut nama. Pada akhirnya juga nanti kalau sudah terbukti, seperti halnya tadi, Oki Pratama kan sudah menjadi fakta persidangan, kita berani menyebutkan. Nah, jadi memframing seolah-olah peristiwa di tahun 2024 itu di sekitar bulan Oktober, di mana di situ ada rilis BPOM tentang mafia skincare, itu ditujukan kepada pabrik kami. Dan untuk diketahui kami sudah memegang jawaban dari Badan POM. Karena ini menjadi sesuatu isu yang liar, kami bersurat ke Badan POM mengkonfirmasi apakah yang dimaksud dengan postingan-postingan ini, yang dimaksud dengan rilis Badan POM di Oktober 2025 ini, 2024 ya, ini adalah pabrik kami, sudah ada jawaban dari Badan POM. Pada saatnya kami akan buka itu semua. Ya, jadi ini framing yang sedemikian rupa berusaha menghambat proses penyidikan yang ini lebih menarik sebenarnya. Artinya lebih lebih ada itikat jahat kalau menurut saya ya. Bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Tadi Bu Yani bilang rumahnya di posting, ada podcast 24 September dengan seseorang. Lalu juga sekarang Ferry dan Restu juga membuat postingan yang berisi fitnah dan hoax. Jadi sebenarnya saya masih yakin sih kebenaran ini akan menemukan jalannya, itu bukan sekedar jargon ya. Ya mungkin telat aja, harusnya mungkin beliaunya juga sudah ditahan ya kalau memang tegak lurus dari awal gitu kan. Logikanya ya itu aja, rumah saya ngapain diposting itu aja. Gini, saya mau menekan saya supaya saya keluar uang gitu kan. Saya bertanya apakah begitu tujuan kamu? Kalau ada yang bilang dia tidak pernah dipanggil di kasus buzzer, ayo ada data sama saya. Dia 2 kali mangkir. Yang pertama diundur ke hari berikutnya lah, seminggu atau 2 minggu saya lupa. Berikutnya alasannya sakit. Kita buktikan nanti bener nggak itu dia dipanggil, kan dia masih ngelak sampai Kan sekarang. katanya nggak pernah Nggak pernah dipanggil. Di kasus ini nih, di kasus Ferry buzzer ini. Polda Jabar nggak pernah ada Di surat kasus panggilan. perkara sekarang sedang disidang. Dengan percaya diri, berarti kalian udah bisa lihat lah seperti apa orangnya. Kalau saya mah sudah hafal, sudah kenyang. Berarti 7 tahun saya berkenal dengan dia, cukup tahu seperti apa. Yang Pak Yunus bilang tadi, lawyer kami bilang, kami tidak pernah bicara tanpa bukti. Kemarin, beberapa minggu kemarin setelah persidangan kami berbicara fakta. Tidak pernah menyebut nama, tapi kami sudah menyatakan memang kami mengetahui ada transfer, terbukti hari ini. Kan namanya pun jelas disebutkan, tidak lagi inisial. Termasuk juga yang tadi ketika dia bohong, dia tidak pernah dipanggil kok sama Polda Jabar terkait kasus buzzer. Ayo ada data sama saya. Nanti kita lihat suatu saat bakal terbukti. Kamu pernah dipanggil 2 kali mangkir.
ya, dan kita lihat seperti apa kebenaran akan berpihak pada siapa, nanti kita lihat. Betul. Tadi Ibu berharap kok belum ditahan, bisa dijelasin diperpanjang pun sekali lagi. Ya, Ya, kalau misalnya ini, ya coba respon Pak Yunus deh, harusnya. jadi Ibu berharap kok belum ditahan. Perlu ada suara. Jadi ketika Harapannya kok belum ditahan sih Dokter Oki? sebenarnya harapan ditahan itu adalah harapan kami untuk orang-orang yang memang menzolimi pekerjaan, keluarga, nama baik, atas apa semua yang sudah dibangun. Itu harapan. Namun demikian sekali lagi kami sampaikan apa yang kita lakukan ini semuanya berdasarkan data dan fakta. Nggak ada yang kita menggiring-giring opini. Kita ambil contoh deh. Menggiring-giring mengenai narasi mafia skincare. Mereka menggunakan media-media utama yang menarasikan mafia skincare. Kami suratin media ini. Tidak ada satupun keputusan dari BPOM ataupun pengadilan yang mengatakan kita adalah mafia. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi semua media-media itu yang kita ngomong media mainstream ya, bukan media yang guram, media botrek nggak jelas. Semua di take down. Bahkan memberikan permintaan maaf pada kami. Artinya apa? Itu tidak jelas dan tidak benar. Itu kita ngomong satu. Sehingga apa? Pihak lawan nggak akan bisa masuk kepada framing-framing dari media. Jangan lupa Pak, kata mafia itu dipopulerkan pertama kali oleh dia yang disebutkan tadi transfer 20 juta betul. itu. Dengan seseorang yang sekarang sedang ditahan juga. Betul. Mafia Kemudian itu judulnya itu dipopulerkan sama dia. yang Jangan kedua, lupa. mau diframingkan lagi berkaitan mengenai rilisan Depo mengenai kenapa di take down. Jangan lupa, kami justru sudah menyurati Depo. Apakah yang dimaksud mafia skincare ini adalah perusahaan kami? Kami sudah dapat jawabannya. Ya, tapi ada waktunya. Ada waktunya untuk kita menunjukkan. Jangan kalian penasaran dong, jangan Dan kalian semua nggak sekarang penasaran aja Mas. Justru kalau mereka bilang kita deg-degan, justru kalian yang harus Ya, deg-degan nanti. betul. Padahal katanya deg-deg, justru aku ketawa-ketawa pas dia bilang begitu. Ya Allah, andai dia tahu barang bukti yang ada di tangan kita apa, nangis dia ngomong begitu. Sombong Ya, sekali. Pesan menohok Saya menolak gimana? buat Dokter Oki. Rasanya menohok jadi Mas. Deg-degan mulu. Ini Buat Dokter upacara, Oki. upacara. Merah. Ini terakhir Ibu terakhir. Terakhir Bu. Hari ini dengar. Sampai kameranya pada panas loh. Terakhir Bu. Buat Dokter Oki, Pesannya, namanya sebut Bu. Taruh deh. pesannya, Taruh Bu, biar bagus Bu. Action. Oke Bu. pesannya saya tidak akan menyerah untuk mendapatkan keadilan. Kamu tahu sifat saya seperti apa. Saya juga kaget kenapa bisa sampai di titik ini. Betul-betul ya inilah sudah takdir, tapi saya tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan keadilan. Dan pesan saya tahu kamu tahu saya. Bongkar semuanya. Siapa orang di belakang kamu? Bukannya ada yang menyokong kamu supaya kamu kelihatan gagah. Ada yang menyokong kamu, bongkar. Dia kan yang menghancurkan usaha kamu juga. Bongkar. Kita ini sama-sama korbannya mereka. Bongkar. Siapa berarti di sini mafia skincare yang sebenarnya? Siapa penjual merkuri? Kan mereka. Tuh, tolong. Saya tahu kamu. Kita 7 tahun berkenalan, bekerja sama. Kamu tahu saya tahu kamu. Bongkar ini semuanya, bongkar. Kamu sudah capek kan? Tapi saya, anak saya betul-betul menyaksikan seperti apa dengan mata kepala saya kezoliman yang terjadi pada saya, pada suami saya, perusahaan saya, anak-anak saya juga ikut korban. Kenapa kamu posting rumah saya seperti itu, menggiring opini seperti itu, menangis anak-anak saya. Apalagi sekarang tahu ada transferan ternyata ke buzzer. Sudahlah, bongkar semuanya. Biar cepat selesai ini. Siapa mafia skincare sebenarnya? Orang yang tidak bisa bersaing sehat kan? Orang yang unlimited karena dia punya uang yang unlimited sehingga dia bisa menghancurkan usaha orang dan hidup orang. Itu Tanpa terlihat. Tapi kuasa Allah. Makanya segera akhiri ini Oki, segera bongkar semuanya. Ingat,
Sekuat apapun mereka, mereka tidak bisa mengalahkan kuasa Allah. Itu. Daripada kamu yang babak belur, lebih baik kamu segera bongkar siapa ini di belakang kamu. Karena saya tahu kamu tidak mungkin sejahat ini kalau tanpa ada dorongan dari orang lain. Itu. Kita sudah 7 tahun berkenalan. Nah, itu 7 tahun kerjasama, bongkar. Karena mereka juga yang menghancurkan usaha kamu. Itu sih pesan saya. Oke, Dan saya bisa satu lagi nggak, penutup dari PH. boleh. Jadi berdasarkan tadi yang disampaikan oleh jaksa, yang betul disampaikan oleh jaksa, ada transferan 20 juta dari Oki Pratama kepada terdakwa. Kami ingatkan bahwasanya kami tidak pernah menyampaikan bahwasanya apakah dia orang yang menyuruh melakukan dan segala macam. Ingat itu ya. Tapi nanti akan tampak pada pengembangan penyidikannya seperti apa, hasil ekstraksi data seperti apa, percakapannya seperti apa. Jadi kalau mau bersembunyi ataupun menyembunyikan kebenaran itu juga haknya, tapi ingat kepolisian negara Republik Indonesia itu juga sudah maju dan canggih. Itu aja sih kalau menurut saya. Ya, dan intinya pesan saya satu lagi buat Saudara Oki, saya juga melaporkan di Polda Metro Jaya, di Polda Jabar, di Bareskrim juga mungkin sekarang sedang berproses. Itu sangat berat karena barang bukti juga sangat berat. Kamu ingin segera selesaikan semuanya, bongkar. Sekali lagi saya bilang bongkar. Bongkar semuanya. Dialah dalangnya, dialah otaknya dari huru hara skincare ini. Kenapa? Karena penyakit hati. Pak Iwa, dari saya simpel aja sedikit. Kalau tadi Bu Heni sampaikan dia tidak akan menyerah, saya orang pertama yang akan mendukung. Gitu aja. Saya ada di belakang dia 100%. Sampai titik darah penghabisan, nggak akan menyerah. Sampai bos-bos buzzer besarnya ini, pendananya ini terbongkar. Cukup ya. Oke.